Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir di musalla ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada hari puasa yang ke-12. Maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima segala amal ibadah yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap dapat memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Karena perjalanannya masih panjang Bapak Ibu, baru 12 hari, masih ada sekitar 17 atau 18 hari lagi, ya, tergantung nanti puasanya apakah 29 atau 30. Maka perjalanan yang masih panjang ini tidak akan mudah, atau tentunya kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan ibadah selama di bulan Ramadan ini. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita pada subuh kali ini yaitu terkait dengan fikih i'tikaf. Karena i'tikaf ini termasuk di antara amal yang dikhususkan di bulan Ramadan atau sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari pengertiannya. I'tikaf secara bahasa artinya adalah memenjarakan atau menahan, atau kemudian ada yang mengartikan menetap dan melakukan suatu, baik itu perkara yang baik atau buruk. Secara bahasa i'tikaf itu artinya menetap, berdiam diri, melakukan sesuatu, baik itu perkara yang baik atau perkara yang buruk. Duduk di masjid, berdiam diri di masjid, secara bahasa itu i'tikaf. Berdiam diri di warung kopi, secara bahasa bisa diartikan i'tikaf juga. Lagi ngapain? Lagi i'tikaf di warung kopi. Itu i'tikaf secara bahasa. Ya. Bahkan Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan bahasa i'tikaf. Ini kita lihat dalil di dalam Al-Qur'an. Di surah Al-A'raf ayat 138. Ya, wajawazna bi bani Israil bahra fa atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan, maka setelah itu mereka sampai pada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka. Jadi Al-Quran menggunakan kata ya'kufuna, mereka beriktikaf menyembah berhalanya. Jadi i'tikaf itu secara bahasa artinya umum, berdiam diri melakukan apapun, baik itu hal yang baik ataupun yang buruk, itu disebut dengan i'tikaf. Atau dalam ayat lain ini juga Allah menggunakan kata i'takafa di sini, ya. Wa idh qala Ibrahimu liqaumihi ma hadhihi tamathil allati kuntum bihi akifun. Ya, Allah juga menggunakan kata
akif di sini di surah Al-Anbiya 92 terhadap orang-orang Bani Israel yang apa? Yang mereka tekun beriktikaf menyembah patung-patung yang mereka jadikan sembahan. Maka secara bahasa Bapak Ibu, iktikaf artinya adalah berdiam diri, baik itu untuk perkara yang baik atau perkara yang buruk. Walaupun ini tidak familiar di kita, kan tidak ada orang bilang lagi iktikaf di warung kopi, kan tidak ada. Karena memang iktikaf ini sudah dipahami sebagai bahasa yang khusus untuk pengertian secara istilahnya nanti. Maka secara istilah Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang maksud dengan iktikaf adalah menurut ulama Hanafi, i'tikaf adalah berdiam di dalam masjid disertai dengan puasa dan niat i'tikaf. Nanti disinilah ada perbedaan pendapat ulama tentang syarat i'tikaf nanti. Ya, ada perbedaan pendapat ulama tentang syarat i'tikaf. Kalau ulama Hanafi mengatakan yang dimaksud dengan i'tikaf itu berdiam diri di dalam masjid dalam kondisi berpuasa. Ya, dalam kondisi berpuasa. Sekarang kita Bapak Ibu, kita masuk ke masjid, kita sedang berpuasa, maka niatkan i'tikaf. Ya, setiap kita masuk ke masjid, apalagi mungkin kita akan berdiam diri dalam waktu yang cukup lama di masjid, maka kita niatkan i'tikaf supaya dapat pahalanya double. Dapat pahala i'tikaf juga, dapat pahala ibadah yang kita lakukan selama di masjid. Entah kita sholat, kita baca Al-Quran, kita mendengarkan pengajian, pahala itu ditulis dan pahala i'tikaf juga didapatkan. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan i'tikaf harus dengan dibarengi dengan puasa. Ya, baik itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Kemudian kalau menurut ulama Maliki, ya, yang maksud dengan i'tikaf berdiamnya seorang muslim yang mumayyiz di sebuah masjid yang boleh didatangi semua orang, diiringi dengan puasa sambil menjauhi jima' selama sehari semalam atau lebih dengan tujuan beribadah. Kalau dalam mazhab Maliki lebih lebih khusus lagi definisi i'tikaf ini. Ya, harus dilakukan oleh seorang yang mumayyiz. Ini nanti juga menjadi syarat untuk sahnya i'tikaf. Kemudian apa? Dilakukan di masjid yang boleh didatangi semua orang. Berarti bukan masjid yang sifatnya apa? Pribadi. Kan ada orang yang punya masjid pribadi atau musola pribadi di rumahnya, itu tidak bisa dipakai i'tikaf. Kenapa? Karena tidak semua orang boleh sholat di situ, hanya dia saja dan keluarganya. Maka tidak bisa kemudian masjid atau musola itu jadikan tempat i'tikaf. Kalau dalam mazhab Maliki harus masjid yang boleh didatangi oleh siapapun dan sama tadi diiringi dengan puasa. Ya, dalam mazhab Maliki harus diiringi dengan puasa dan beliau menetapkan minimal selama sehari semalam atau lebih dengan tujuan beribadah. Ini nanti juga Bapak Ibu terkait dengan waktu i'tikaf paling sebentar ini nanti juga para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Maliki mengatakan i'tikaf itu minimal sehari semalam. Datang kita ke masjid sebentar. Sekarang nih kita mendengarkan pengajian, kita berdiam diri di masjid. Dalam mazhab Maliki tidak bisa ini disebut i'tikaf. Kenapa? Tidak sampai sehari semalam. Tapi kalau dalam mazhab lain ini masuk i'tikaf. Ya, karena mereka dalam mazhab lain, mazhab jumhur khususnya, tidak menetapkan waktu yang lama untuk disebut sebagai i'tikaf. Nanti akan ada pembahasannya. Baik, kalau dalam mazhab Syafi'i wa rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang maksud dengan i'tikaf berdiamnya seorang dengan kriteria khusus di dalam masjid dengan niat. Ya, ini maknanya lebih umum saja. Berdiam diri di masjid oleh orang yang dengan kriteria khusus, berarti harus memenuhi syarat. Nanti ada syaratnya siapa saja yang boleh melakukan i'tikaf di dalam masjid dengan niat untuk beriktikaf. Ya, harus diniatkan Bapak Ibu, harus diniatkan untuk beriktikaf. Kalau tidak diniatkan maka tidak dapat pahala i'tikaf. Kemudian yang terakhir menurut ulama Hambali, ya, berdiam di masjid untuk beribadah dengan tata cara tertentu sekurang-kurangnya selama sesaat yang dilakukan seorang muslim yang waras dan suci dari perkara yang mewajibkan mandi.
Kurang lebih Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdiam diri di masjid niatnya ngapain? Pindah tidur, ya tidak dapat nilai i'tikaf, tidak dihitung i'tikaf. Mana Pak? Masjid lah, enak masjid lagi, adem misalnya gitu. Mau istirahat, mau tidur di masjid, tidak dapat pahala i'tikaf. Tapi kalau dia niat ke masjid mau ibadah, habis ibadah ngantuk tidur, dia dapat pahala i'tikaf. Karena bukan berarti kalau orang i'tikaf itu tidak boleh tidur. Tidak mungkin tidak tidur orang Bapak Ibu. Ya, ketika saatnya tidur dia tidur, walaupun tidur dia nanti mendapatkan pahala i'tikaf karena niat di awalnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa dalil yang mensyariatkan i'tikaf? Ya, apa dalil yang kemudian menganjurkan untuk dilakukannya i'tikaf? Ya, dalilnya yang pertama bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 187. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa atau hal-hal yang kemudian kapan seorang mulai menahan puasa, dan terkait di dalamnya Allah menyebutkan terkait dengan i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini kan ayatnya Bapak Ibu awalnya Allah buka dengan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kata Allah, dihalalkan bagi kalian kalau pada malam hari di bulan Ramadan bolehlah ya bercumbu atau kemudian melakukan hubungan suami istri, boleh kata Allah. Tapi kemudian di akhir ayat Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tapi jangan pula pas i'tikaf dilakukan. Itu kata Allah. Ya, jangan pula pas i'tikaf kemudian dilakukan. Kalau i'tikaf sudah fokus ibadah, ya, sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama yang menyebutkan tentang i'tikaf di dalam Al-Qur'an. Atau di surah Al-Baqarah juga ayat 125, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk apa? Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Allah perintahkan apa? Untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan Masjidil Haram, untuk membersihkan Ka'bah, apa? Untuk orang-orang tawaf, i'tikaf, ruku' dan sujud. Nah, kalau Bapak Ibu sampai sekarang Ka'bah, Masjidil Haram itu 24 jam itu non-stop buka terus, dan tukang bersih-bersihnya pun full. Ya, selalu membersihkan karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dipastikan masjid itu bersih terus. Maka kalau Bapak Ibu ke sana tuh tidak ada berhentinya, pakai shiftnya 24 jam. Ya, untuk orang yang bersih-bersih itu, agar yang i'tikaf di sana, yang tawaf di sana, yang sholat di sana merasakan kenyamanan. Nah, ini dari Al-Qur'an yang menyinggung tentang i'tikaf. Nah, adapun dari hadis Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah mengatakan Rasulullah memiliki kebiasaan beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Rasulullah itu Bapak Ibu selalu beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dari awal puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf sekalipun selama di bulan Ramadan. Dan di akhir Ramadan atau di akhir hayat beliau, bahkan beliau melakukannya 20 malam. Ya, jadi bedanya para nabi, orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh Bapak Ibu, kalau para nabi itu semuanya, sebagian salafus soleh itu mereka sudah tahu kapan meninggal. Itu bedanya sama kita. Ya, mereka sudah tahu kapan meninggal. Jadi Rasulullah tahu di tahun terakhir nih, maka Rasulullah meningkatkan ibadah beliau di tahun terakhir beliau akan meninggal. Kalau kita kan tidak tahu kita kapan meninggal. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang kayaknya tahun terakhir saya nih hidup nih, bolehlah 20 malam i'tikaf. Ya, kalau misalnya ada yang merasa, ya boleh. Ya. Ibu, kok udah mulai dari sekarang i'tikafnya? Kayaknya tahun terakhir saya nih. Kalau rasa-rasanya
Dan itu tidak ada salahnya. Kalaupun meleset kan tidak masalah kan? Kan itu bentuk untuk meningkatkan ibadah, siapa tahu tahun terakhir. Jadi Rasulullah SAW, Bapak Ibu, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Ya, beliau selalu beriktikaf selama di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, khusus di akhir hayat beliau itu beliau i'tikaf selama 20 malam. Ya, maka dalam hadis lain disebutkan kalau Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, kemudian membangun keluarganya. Ini sebuah kiasan untuk apa? Rasulullah SAW beliau memfokuskan dirinya untuk beribadah kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Dalam artian meningkatkan, ya, bukan berarti sebelumnya tidak ada ibadah, tidak, lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan banyak lagi Bapak Ibu hadis yang menganjurkan tentang i'tikaf ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah kenapa Allah memerintahkan kita untuk beriktikaf? Ya, ada banyak hikmahnya. Yang pertama, agar hati lebih berkonsentrasi dan bersendirian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat kemudian agar kita bisa lebih konsentrasi, fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah Bapak Ibu atau di tempat-tempat lainnya, maka akan sulit bagi kita untuk beribadah. Pasti semangat ibadah itu akan lebih dominan muncul ketika kita berada di masjid. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Ya, kalau lagi berat rasanya untuk melakukan ibadah secara sendiri, pergi ke masjid. Nanti sampai masjid nampak orang tilawah juga jadinya kan. Ya, nampak orang sholat juga jadinya. Maka masjid kemudian i'tikaf ini hikmahnya, tujuannya adalah agar kemudian hati kita ini bisa lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memutuskan diri dari berinteraksi dengan yang lain dan hanya menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Memfokuskan diri. Hari-hari kita sudah sibuk banyak berinteraksi dengan orang lain. Maka paling tidak di bulan Ramadan, terkhusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan, berhenti dari kesibukan, ya, khususnya terutama maksud saya itu orang-orang yang Allah berikan kelonggaran, kelapangan waktu bagi dirinya. Karena memang Bapak Ibu, tidak semua orang yang Allah berikan kelapangan waktu. Maka jangan sampai kalau sudah Allah berikan kelapangan waktu, tidak harus kemudian dia bekerja full, ada kelonggaran waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pastikan waktu inilah yang kemudian kita maksimalkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang istilahnya karyawan lah, mungkin istilahnya pegawai lah maksudnya gitu kan. Kadang kan nanti udah libur tuh menjelang lebaran. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah misalnya kita mudik gitu kan, maka jangan sampai kemudian udah mudik ke kampung, di kampung nanti dijadikan itu sebagai suasana liburan padahal masih Ramadan. Jangan, ya, mungkin kita agak awal mudiknya, mungkin ya sudah puasa ke-20 sudah mudik misalnya, maka pastikan di kampung nanti i'tikaf, ya. Atau mungkin kalau yang mudiknya di akhir-akhir, maka dimaksimalkan di awal-awal i'tikaf agar kemudian tidak habis waktu untuk hal-hal yang sifatnya sifatnya bukan menjadi bagian dari ibadah kita utama di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, mudah untuk konsentrasi dalam berzikir, ya. I'tikaf akan memudahkan kita konsentrasi dalam berzikir. Kemudian berikutnya tafakur, ya. Kita bisa bertafakur ketika beriktikaf, mengingat segala apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tentang diri kita. Kemudian muhasabah, introspeksi diri, ya, mengevaluasi diri kita sebanyak apa kemudian kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudahkan untuk memanjatkan doa,
Otomatis ketika i'tikaf maka jadikan itu kesempatan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, lebih memperbanyak ibadah. Nah, pastikan kalau misalnya nanti kita i'tikaf yang diperbanyak ibadah. Karena tidak sedikit Bapak Ibu orang i'tikaf cuman pindah aktivitas saja. Entah pindah tidur lah, entah pindah ngobrol lah, entah pindah main HP lah gitu kan. Cuma pindah tempat. Ya cuman pindah tempat, yang biasa di rumah, yang biasanya di tempat kerja, sekarang pindah jadi di masjid. Itu sangat disayangkan. Dan ini yang banyak terjadi Bapak Ibu. Kadang dari sekian banyak orang i'tikaf, banyak di antara mereka yang kemudian tetap tidak fokus dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik bercerita. Ya, asik bercerita nanti. Tidak sedikit hal ini yang terjadi. Asik main HP, nanti sibuk tidur segala macam. Harusnya apa? Dengan i'tikaf perbanyak ibadah, yang banyak ibadah yang bisa dilakukan. Baca Quran bisa dilebihkan, sholat sunnah bisa diperbanyak, ya, hal-hal berzikir bisa diperbanyak. Nah, yang paling ini Bapak Ibu, hikmah yang paling utama dari i'tikaf, kenapa kita diperintahkan itu tadi, untuk menggapai malam Lailatul Qadar, untuk memastikan ketika malam Lailatul Qadar itu kita berjumpa. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan terkait malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan kemudian Rasulullah lebih menekankan ke malam 27 dan 29. Tapi sekarang Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, ini malam ganjil versi siapa nanti? Kan itu lagi. Ya Bapak Ibu, malam ganjil versi siapa? Dalam artian seperti ini Bapak Ibu, penetapan awal Ramadan itu sifatnya ijtihad. Sifatnya ijtihad, tidak pasti. Karena kalau pasti tidak boleh ada beda. Ya, kalau pasti tidak boleh ada beda, ada ijtihad. Nah, ijtihad ini tetap yang betul itu cuma satu sebenarnya. Tapi yang salah pun tidak dosa. Nah, itu bedanya ijtihad Bapak Ibu. Kita tidak tahu nih, entah yang benar yang puasa duluan kemarin, entah kita tidak tahu. Tapi siapapun yang benar atau siapapun kemudian yang dia salah itu tidak masalah, karena dia perkara ijtihad. Jadi ada murid saya bertanya kan, Ustaz gimana nih Ustaz? Ini kita beda sama ada yang duluan dan enggak. Ini nanti yang hitungannya yang mana dipakai? Saya bilang ya Allah yang maha tahu. Ya Allah yang maha tahu entah yang mana yang ini. Maka Bapak Ibu, nanti pas di kita malam 20, yang satu udah malam 21, kita tidak tahu yang mana yang kemudian yang benar. Maka apa? Kenapa kemudian kita maksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini agar kemudian berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Jadi tidak bisa kemudian, atau boleh saja sebenarnya, cuma tidak ada jaminan. Boleh aja pilih malam-malam ganjil saja, boleh-boleh saja. Tapi tidak ada jaminan malam Lailatul Qadar akan turun pada malam itu, karena bisa jadi ternyata itu ganjil versi kita, ternyata, atau itu ganjil versi kita, ternyata itu genap versi yang sebenarnya. Maka kalau misalnya 10 malam nih kita maksimalkan, insya Allah jumpa Bapak Ibu. Ya insya Allah jumpa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tidak lama Bapak Ibu, 10 malam saja di bulan Ramadan, ya, atau 10 hari saja, 10 malam saja dari 1 tahun nih, masa nggak bisa kemudian kita pilih, kita maksimalkan hari-hari kita di 10 malam ini, ya, cuman 10 malam saja, nggak lama juga. Maka inilah hikmah kenapa Allah perintahkan kita untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum i'tikaf terbagi menjadi 2, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib yaitu ketika dinazarkan. Jadi i'tikaf hukum asalnya tidak ada yang wajib. Hukum asal i'tikaf tidak ada yang wajib, dia sunnah. Menjadi wajib kapan? Kalau dinazarkan. Ada orang bernazar, kalau saya lulus nanti saya bernazar 10 hari terakhir Ramadan ini akan beriktikaf, misalnya bernazar, maka bagi dia beriktikaf itu jadi wajib, tidak sunnah lagi. Ya, hukum i'tikafnya menjadi wajib karena sudah
dinazarkan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sudah bernazar untuk mentaati Allah, maka dia wajib melakukannya. Nah, ini yang pertama, ya, menjadi wajib kalau dinazarkan. Nah, yang kedua, dan ini adalah hukum asal sunnah, hukum asal i'tikaf, yaitu sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Menurut mazhab Hanafi, melakukan i'tikaf hukumnya sunnah muakkad pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi di waktu yang lain hanya disunnahkan saja, ya, bukan sunnah muakkad. Jadi kalau hari-hari lain i'tikaf sunnah juga, boleh-boleh juga, tapi paling dianjurkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Menurut mazhab Maliki, ini hampir-hampir sama Bapak Ibu, ya. Mazhab Maliki dianjurkan baik di bulan Ramadan pun di waktu lain, namun anjuran lebih ditekankan pada bulan Ramadan dan pada 10 hari terakhir di bulan tersebut. Jadi lebih kurang semua imam mazhab mengatakan hal yang sama. Ya, Imam Syafi'i mengatakan melakukan i'tikaf hukumnya sunnah muakkad baik di bulan Ramadan ataupun bulan lainnya, dan sunnahnya lebih ditekankan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu ya dengan mazhab Hambali, mengatakan hukumnya sunnah muakkad di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka semua ulama Bapak Ibu sudah sepakat tentang keutamaan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, ini i'tikaf yang atau sunnah muakkad yang sangat dianjurkan, dan semua ulama sepakat tentang kesunahan ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan waktu i'tikaf? Ya, i'tikaf itu disunahkan setiap hari baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, tetapi kalau di bulan Ramadan itu sudah boleh dari 20 malam terakhir, karena Rasulullah pernah melakukannya. Ya, sudah diperbolehkan. Dari awal pun boleh, ya, dari awal pun boleh. Atau kemudian ada yang mulai dari 20 malam terakhir, itu juga sudah diperbolehkan. Tetapi apa yang sangat dianjurkan adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kapan hitungan mulainya Bapak Ibu? Dari masuknya waktu maghrib pada hari ke-21. Kan perpindahan hari itu dari maghrib. Jadi orang yang ingin ambil i'tikaf full itu sudah harus standby menjelang berbuka, itu sudah harus standby di masjid. Kau Bapak Ibu, kadang kan kalau ada orang ada promo umroh Ramadan, ya, atau umroh i'tikaf di bulan Ramadan. Nah, ini biasanya nanti di 10 hari terakhir sudah masuk ke masjid. Ya, alhamdulillah kami dulu ketika masih mahasiswa, karena dekat Bapak Ibu, ya, sempat umroh di bulan Ramadan. Sebenarnya umroh di bulan Ramadan ini harusnya lebih murah deh Bapak Ibu. Kenapa? Karena makan dan sahur itu gratis dia, disiapkan di Masjid Nabawi Masjidil Haram. Tapi kok malah mahal Bapak Ibu, ya? Ya karena memang namanya juga waktu istimewa kan. Tentu banyak orang yang mau, dia kalau banyak orang mau dinaikin harga Bapak Ibu. Padahal sebenarnya malah harusnya lebih murah, karena gratis makan sahur itu disediakan. Ya, untuk sahur, untuk berbuka itu disediakan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada. Ya, kalau Masjid Nabawi luar biasa, itu sudah sangat rapi sekali. Sangat rapi sekali. Kalau Masjidil Haram memang agak payah saking ramainya, maksudnya. Ya, payah untuk mengkoordinirnya. Kalau Masjid Nabawi sudah sangat rapi sekali. Maka kalau mau i'tikaf Bapak Ibu, itu nanti di malam yang ke-21 maghribnya itu sudah masuk. Ya, sudah masuk, sudah bawa barang standby, dan i'tikaf full, yaitu kapan keluarnya? Sampai terbenamnya matahari pas malam takbiran. Ya, pas malam takbiran. Itu yang kalau i'tikaf yang full. Ya, 20 dari malam ke-21 sampai nanti kalau ternyata 29 berarti 9 hari, kalau 30 berarti 10 hari. Nah, inilah kalau seorang ingin ambil i'tikaf full. Ya, dari matahari terbenam sampai kemudian matahari terbenam lagi di akhir bulan Ramadan. Dan ini yang paling utama dalam i'tikaf, dalam artian waktu yang paling sempurna. Dan memang selama 10 hari itu dia tidak keluar dari masjid. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau karena rumahnya di samping masjid, 10 hari terakhir Ramadan itu beliau i'tikaf, nanti istri-istrinya lah yang kemudian akan bolak-balik
memenuhi kebutuhan beliau, ya mengantarkan pakaiannya, kemudian mengambilnya lagi, begitu seterusnya. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada yang bisa seperti itu, alhamdulillah. Ya, kalau ada yang bisa seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, Bapak Ibu, maka jangan sampai kita full tidak iktikaf sama sekali. Ya, maka di sini para ulama, Bapak Ibu, berbeda pendapat tentang waktu paling sebentarnya. Kalau mazhab Maliki mengatakan minimal 1 hari 1 malam. Ini tadi yang di awal sudah kita katakan. Mazhab Maliki mengatakan minimal 1 hari 1 malam i'tikaf itu. Dia misalnya milih malam ganjil saja, berarti 21, 23, 25, 27, 29. Dari harus 1 hari 1 malam, dari masuk malam 21 sampai besok maghribnya lagi baru dia keluar. Ya, baru terhitung i'tikaf dalam mazhab Maliki. Mereka mensyaratkan minimal 1 hari 1 malam, maksimalnya tidak ada batasannya. Ya, maksimalnya tidak ada batasannya. Tapi mazhab yang lain, ya, baik Syafi'i, Hambali, Hanafi, mereka mengatakan tidak ada waktu, dalam artian waktu minimalnya yaitu sesaat pun itu dianggap i'tikaf. Ya, meskipun hanya sesaat, namun waktu minimumnya tidak boleh kurang dari 1 kali mengucap kalimat subhanallah. Maksudnya Bapak Ibu, kalau orang cuma lewat saja itu tidak bisa dihitung i'tikaf. Dia harus masuk dan berdiam diri. Sebentar apapun dia melakukannya, maka itu terhitung i'tikaf. Ya, tapi otomatis Bapak Ibu, i'tikaf ini istilahnya kalau kita istilahkan, dia hitungannya otomatis semakin lama semakin fadilahnya semakin besar, semakin sebentar otomatis semakin sedikit. Maka pilihan di kita. Kalau bisa sempurna, alhamdulillah. Kalau tidak bisa sempurna, maka paling tidak bisa kita pilih waktu senggang kita. Tapi kemudian jangan dalam artian sebenarnya waktu kita masih senggang, masih banyak, kemudian kita sudah keluar dari masjid, itu sangat disayangkan sekali. Ya, walaupun itu diperbolehkan, kan boleh Ustaz sebentar. Iya boleh, cuman otomatis tidak sama dengan orang yang bisa lama untuk melaksanakan i'tikaf. Ya, jadi i'tikaf ini waktu minimalnya tidak ada. Yang penting duduk dia di masjid, kita sedang i'tikaf Bapak Ibu. Kalau dalam mazhab jumhur, kalau dalam mazhab Maliki nggak i'tikaf nih, tapi mazhab jumhur ulama ini masuk kategori i'tikaf. Maka pastikan kalau kita ambil mazhab jumhur, setiap kita masuk masjid niatkan i'tikaf. Ya, setiap kita masuk masjid niatkan i'tikaf. Ya, nawaitul i'tikaf. Nanti ada terkait dengan syarat i'tikaf nanti. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia berikutnya syarat i'tikaf. Bagaimana ketentuan syarat i'tikaf? Yang pertama harus beragama Islam. Ini otomatis non muslim tidak boleh melakukan i'tikaf. Kemudian yang kedua harus mumayyiz. Ya, mumayyiz dalam artian dia sudah bisa membedakan antara yang benar dan salah. Ya, maka i'tikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau semacamnya. Begitu juga dengan anak kecil yang belum mumayyiz. Jadi, tapi sudah mumayyiz maka diperbolehkan. Ya, kalau untuk anak kecil misalnya mau i'tikaf, maka syaratnya yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Karena kalau belum mumayyiz, masih kecil-kecil, mereka belum paham, itu nanti malah khawatirnya bukannya ini malah nanti main segala macam, mungkin orang tuanya nanti malah tersibukkan dengan hal itu. Maka dalam konteks i'tikaf, kalau untuk anak-anak Bapak Ibu yang sudah mumayyiz, yang dia sudah bisa membedakan, sudah paham, dia dikasih tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh. Ya, boleh mungkin ada yang bawa anaknya untuk ikut i'tikaf juga sebagai bentuk pembelajaran, maka ini bagus. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, i'tikaf harus dilaksanakan di dalam masjid. Ya, maka i'tikaf tidak sah dilakukan di rumah atau di tempat lain selain masjid. Nah, di sini para ulama menyebutkan tentang kriteria masjid. Ya, menurut mazhab Hanafi, masjid yang boleh itu adalah masjid yang disebut dengan masjid jami'. Ya, masjid jami' itu masjid yang memiliki imam dan muazin tetap. Ya, baik masjid itu dilakukan sholat berjamaah 5 waktu ataupun tidak. Jadi masjid jami' yang memang kalau dalam mazhab Hanafi, masjid yang dia punya imam
yang tetap di masjid itu, yang sudah definitif, walaupun di sana sholat tidak dilaksanakan 5 waktu, tapi ada sholat berjamaah. Ya, kalau tidak ada sholat berjamaah tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau tidak ada sholat berjamaah. Tapi asalkan ada sholat berjamaah, walaupun tidak 5 waktu, maka dalam mazhab Hanafi diperbolehkan. Ya, kemudian menurut mazhab Maliki, ya, masjid yang dibolehkan untuk i'tikaf adalah masjid yang terbuka untuk umum dan masjid yang biasa digunakan untuk sholat Jumat. Ya, mazhab Maliki lebih ketat lagi. Ya, beliau mengatakan harus masjid yang di situ dilaksanakan sholat Jumat. Tujuannya agar apa, Bapak Ibu? Agar tidak perlu keluar-keluar lagi. Ini misalnya kita di musola sini ada Jumat, Bro, ya. Nah, maka kalau pas Jumat sebaiknya i'tikaf di tempat yang ada dilaksanakan sholat Jumatnya. Kalau kita milih i'tikaf yang full, ya, milih i'tikaf yang full. Tapi kalau mungkin tidak milih i'tikaf yang full, memang tidak ada terkaitan dengan sholat Jumat, ya tidak masalah. Ya, mazhab Maliki mengatakan di masjid yang terbuka untuk umum, jadi tidak bisa masjid pribadi, musola pribadi di rumah, dan yang di situ dilaksanakan biasa digunakan untuk sholat Jumat. Kemudian mazhab Syafi'i, mereka mengatakan selama masjid digunakan untuk i'tikaf adalah masjid yang diwakafkan, maka i'tikaf di sana hukumnya sah baik bagi pria maupun wanita, meskipun masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat Jumat atau tidak untuk masyarakat umum. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i patokannya masjid itu sudah diwakafkan. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang punya rumahnya megah besar gitu kan, ada dibuatnya di dekat rumahnya itu masjid atau musola, dan itu sudah statusnya wakaf. Wakaf itu berarti Bapak Ibu sudah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa? Boleh digunakan untuk i'tikaf meskipun apa? Masjid itu tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ya, ini mazhab Syafi'i lebih longgar lagi. Maka di sini bisa. Ya, di sini boleh dilaksanakan i'tikaf, tapi resikonya nanti pas sholat Jumat harus keluar. Dan itu nanti termasuk hal yang tidak membatalkan i'tikaf. Ya, nanti ada dijelaskan. Termasuk hal yang tidak membatalkan i'tikaf ketika keluarnya karena udzur syar'i. Ya, ketika keluarnya karena udzur syar'i. Kemudian menurut mazhab Hambali, i'tikaf boleh dilakukan oleh pria dan wanita di masjid mana saja. Ya, tidak ada syarat apapun untuk masjid. Ya, mereka tidak ada mensyaratkan, yang penting itu masuk kategori masjid yang di situ dilaksanakan sholat berjamaah. Walaupun kemudian mereka mengatakan harus kalau misalnya dilakukan dalam waktu lama, maka diwajibkan di masjid yang di situ dilakukan sholat secara berjamaah. Ya, maka tidak sah i'tikaf kecuali dilakukan di masjid yang mengadakan sholat secara berjamaah, meskipun jamaahnya hanya diikuti oleh orang-orang sedang i'tikaf saja. Maksud sepertinya Bapak Ibu, ada masjid udah lama tidak dipakai, tiba-tiba dipakai i'tikaf, maka itu boleh dalam mazhab Hambali. Yang penting nanti masjid itu dipakai untuk sholat berjamaah oleh peserta i'tikaf. Ya, walaupun masjid yang sudah lama tidak dipakai, yang penting ketika orang i'tikaf dipakai untuk sholat berjamaah, maka itu diperbolehkan. Kemudian syarat berikutnya harus diniatkan. Ya, harus diniatkan. Maka kalau tidak diniatkan tidak sah. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, niat ini menjadi syarat i'tikaf, tapi kalau menurut Syafi'i dan Maliki, niat menjadi rukun. Ya, menjadi rukun. Bedanya antara rukun dan syarat, kalau syarat ini berarti sifatnya anjuran, kalau rukun wajib, kalau ditinggalkan tidak sah. Ya, maka harus diniatkan setiap kita mau i'tikaf. Maka tinggal kita sebutkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, atau saya sengaja beriktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya suci dari hadas besar, haid ataupun nifas. Ya, tidak boleh dalam kondisi junub. Orang lagi junub maka tidak boleh i'tikaf. Dia harus kemudian keluar dari masjid, dia mandi dulu baru kemudian dia masuk ke masjid lagi. Atau perempuan dalam kondisi haid atau nifas, kalau i'tikaf tidak boleh. Tapi kalau ke masjid misalnya ada kajian atau segala macam, maka itu masih ada yang membolehkan.
Cuman kalau itikaf tidak diperbolehkan. Niat itikaf mau kemana bu? Mau ke masjid, mau itikaf, oh tidak boleh. Tapi mau kemana? Mau ke masjid, ada kajian, itu diperbolehkan. Kalau niat itikaf tidak diperbolehkan. Kemudian berpuasa ini syarat dalam mazhab Maliki dan Hambali, ya, harus puasa. Kalau sekarang kita puasa boleh itikaf dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Tapi kalau tidak berpuasa maka tidak diperbolehkan. Ya, dalam mazhab Maliki harus berpuasa baik itu itikaf wajib ataupun itikaf sunnah. Kalau dalam mazhab Hanafi hanya itikaf wajib saja yang harus berpuasa. Itikaf sunnah tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian bagi wanita, nah ini ibu-ibu yang ingin beriktikaf maka tidak sah iktikafnya jika dilakukan tanpa izin suaminya. Jadi tidak boleh, ya, tiba-tiba suaminya kehilangan, kemana lah ibu ini, ternyata udah iktikaf dia, ada pergi iktikaf, itu tidak boleh itu bu, ya, harus izin. Meskipun iktikaf itu iktikaf yang dinazarkan, udah menazarkan suatu, dan tercapai iktikaf dia, itu harus izin. Kalau tidak diizinkan ya sudah, ya, ditunda sampai waktu yang ditetapkan oleh suaminya, karena tidak boleh seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Maka kalau suaminya diajak juga itikaf insya Allah itu diizinkan. Tapi kalau pergi sendiri, ya, kecuali kalau suami tidak mau, bu, ya, kalau suami tidak mau, pandai-pandailah bujuknya kan, gimana caranya biar diizinkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya hal yang membatalkan i'tikaf, ya, melakukan hubungan suami istri ini baik siang ataupun malam. Malam pun tidak boleh, kalau dilakukan maka batal i'tikafnya. Kemudian keluar dari masjid, ya, baik di malam hari ataupun siang hari, baik dengan sengaja ataupun lupa tanpa alasan. Jadi tidak seseorang Bapak Ibu kalau keluar dari masjid i'tikaf batal. Batal ini bukan, jangan dipahami batal yang lainnya hangus, enggak. Beda dengan sholat atau puasa. Ya, kita sholat tahiyat akhir buang angin, batal sholatnya, memang sholatnya hangus semuanya, zong semuanya, harus ulang sholat lagi. Puasa gitu juga, udah puasa pas mau berbuka batal. Ya, mungkin ibu-ibu karena tiba-tiba haid kan, atau laki-laki pingsan dia misalnya kan, batal puasanya atau sengaja membatalkannya, emang hapus, tidak ada puasa setengah hari, puasa 3/4 hari, tidak ada. Tapi kalau i'tikaf masuk batal di sini, batal sampai waktu dia tua. Nanti kalau dia masuk lagi harus niat ulang lagi i'tikaf. Jadi istilahnya i'tikafnya terpotong-potong. Dia i'tikaf cuman ambil malam saja, datang habis sholat tarawih, tidak keluar masjid, sampai dia keluar masjid ya sampai situlah dihitung i'tikafnya. Keluar dia maka i'tikafnya putus, ya, bukan berarti batal berarti kan yang jadi sia-sia, enggak. Yang sudah itu ya sudah, berarti terhitung. Misalnya dia i'tikaf cuma 10 jam misalnya, cuma 5 jam, itulah terhitung dia i'tikaf. Jadi batalnya jangan diartikan kalau gitu enggak usah lah i'tikaf lagi karena saya enggak bisa full. Enggak mesti gitu, seperti itu Bapak Ibu. Sebentar apapun kita i'tikaf itu terhitung pahala i'tikaf. Maka tadi saya katakan jangan sampai enggak i'tikaf sama sekali. Ya, tapi sebaiknya kalau kita bisa agak lama itu lebih baik daripada sebentar. Ya, lebih baik daripada sebentar. Maka kalau keluar dari masjid baik sengaja atau lupa tanpa alasan, maka i'tikafnya terputus lah istilah kita sampai situ. Nanti masuk lagi, niat lagi sampai batas dia keluar, sampai segitulah i'tikafnya. Apa alasan syar'inya? Yang pertama, kalau sebab alami, buang hajat, mau kamar mandi, itu tidak dihitung keluar, ya. Kadang kan masjid ada yang gabung, ada yang kamar mandinya agak jauh. Bapak Ibu, Masjidil Haram tuh kamar mandi jauh tuh di luar, ya. Masjid Nabawi juga di luar juga, kalau sini masih dekat gitu kan, maka itu tidak batal, ya, itu tidak batalkan i'tikafnya kalau untuk kebutuhan untuk buang hajat sifatnya alami. Atau kemudian yang syar'i, contohnya tadi untuk melaksanakan sholat Jumat, Bapak Ibu i'tikaf di musola kita ini, ya, khusus bapak-bapak, udah Jumat tentu harus keluar. Di sini ngadakan Jumat jamaahnya kurang dan memang tidak biasa lakukan Jumat, harus pergi ke masjid, itu tidak batal i'tikafnya, ya, itu tidak membatalkan i'tikafnya ketika uzurnya syar'i. Kemudian yang ketiga, sebab darurat, ya, ada hal yang berbahaya terjadi di masjid itu, maka boleh dia kemudian keluar. Atau mungkin di rumahnya tiba-tiba ada
musibah kan, ada kebakaran misalnya, itu nggak mungkin nggak keluar dari masjid dia, Pak rumah kebakaran, saya di iktikaf nih gitu, akan nggak mungkin. Ayo udah keluar selesaikan urusan, atau mungkin ada musibah, ya kan, ada yang meninggal, maka itu tidak batalkan iktikafnya. Kemudian bagi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iktikaf batal kalau murtad, kemudian mabuk, gila dan pingsan, ini iktikafnya juga terputus maksudnya sampai dia sadar lagi. Kemudian bagi wanita haid dan nifas. Nah, bagi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, sunnah iktikaf, apa sunnahnya? Yaitu memperbanyak melakukan ibadah. Nah, tujuan iktikaf untuk beribadah, maka pastikan selama kita beriktikaf perbanyak lakukan ibadah. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Kemudian berpuasa, ya ini sunnah. Kalau dalam mazhab Maliki itu wajib, mazhab Syafi'i itu sunnah. Kemudian iktikaf sunnahnya dilakukan di masjid yang dilakukan salat Jumat. Dan yang keempat, Bapak Ibu, pastikan selama iktikaf menjaga lisan, ya. Jangan sampai kemudian berbicara hal yang tidak baik. Iktikaf dari tempat ghibah misalnya, jadi begunjing kerja pastikan tuh, ya, ngomongin si ini, ngomongin si itu, segala macam. Maka pastikan iktikaf jangan melakukan hal yang sia-sia, maksimalkan untuk melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, ada dua makruh ketika iktikaf, yaitu berbekam, ya. Bekam ini makruh baik ketika berpuasa ataupun ketika iktikaf, ya. Dan yang kedua, melakukan hal-hal yang mubah, ya. Di sini contohkan menjahit pula dia misalnya kan, jual beli, termasuk menggunakan medsos, sosial media atau main HP yang sifatnya mubah, sebaiknya dikurangi, ya, sebaiknya dikurangi. Kalau sekali-sekali tidak masalah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau apa, atau mungkin ada hal yang positif. Tapi kalau untuk sekedar scroll, lihat-lihat status segala macam, apa iktikaf dikurangi, ya, bukan tidak boleh tapi dikurangi. Jangan sampai kegiatan itu lebih dominan daripada ibadah yang dilakukan. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah sedikit terkait dengan bab i'tikaf. Mudah-mudahan menjadi bekal ilmu buat kita semuanya, sehingga kita bisa nanti memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk i'tikaf. Tidak bisa full, maka pilih waktu yang kita bisa, ya. Entah mungkin bisa kita fullnya beberapa hari saja, atau kalau memang setiap hari itu siangnya sibuk dengan aktivitas bekerja, dan itu bukanlah hal yang dilarang, ya. Ini Bapak udah Ramadan 10 terakhir bukannya i'tikaf, masih sibuk juga kerja urusan dunia. Siapa tahu memang itu pula cara dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tidak masalah. Tapi kalau nanti malam senggang, maksimalkan untuk i'tikaf. Ya, kalau malam senggang maka maksimalkan untuk i'tikaf. Baik Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, betul. Oke, baik. Ya, pas. Baik, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkait misalnya ada orang yang dia bertilawah Al-Quran dengan suara yang cukup keras misalnya gitu kan. Yang penting dalam kegiatan yang sifatnya bebas, maka kita tidak bisa membatasi. Maksudnya seperti ini, ketika sedang ada kajian, ada sendiri dia ambil duduk tilawah kencang-kencang, itu tidak boleh, ya. Lalu ada kegiatan yang formal misalnya, atau misalnya ketika waktu sholat,
ya tidak boleh membaca Al-Quran dengan kencang di samping kita ada orang sholat. Waktu sholat maksudnya Bapak Ibu pas qobliyah ba'diyah, ya qobliyah tentang antara azan iqamah, kemudian dia membaca Al-Quran kencang-kencang, itu sebaiknya dihindari. Ya, jadi tadi ketika memang yang itu sifatnya ada agenda khusus kajian seperti ini, tidak boleh ada yang menyelisih ngaji kencang-kencang, itu tidak boleh. Ya, dia kamu ngaji boleh, ambil tempat mojok ngaji dengan suara lirih. Lagi waktu antara azan dan iqamah, tidak boleh ngaji kencang-kencang, orang banyak sholat ketika itu. Kecuali kalau masjidnya memang sangat luas, sangat besar Bapak Ibu, dan memang suara di situ tidak akan yang maksudnya tidak boleh ini kita ngaji sini samping kita orang sholat, itu terganggu tuh orang sholat, ya. Jadi kalau memang suasananya sangat luas, sangat besar sekali, maka tidak akan terlalu dengar suara itu tidak masalah. Tapi kalau waktu bebas Bapak Ibu, tidak bisa kita batasi, ya. Misalnya waktu bebas habis tarawih, ya kan, orang mau ngaji kencang semacam, kalau rasa kita ini terganggu, kita cari posisi yang agak jauh dari siapapun. Kita yang kemudian harus mencari posisi, karena memang kecuali mungkin kadang saya temukan ada sebagian, dan saya pun termasuk yang kurang nyaman juga ya, ngaji pakai mic ketika orang ramai-ramai ketika di masjid gitu kan, itu mau cukup terganggu ketika misalnya kita sedang ada agenda, kecuali mungkin kalau tadarus itu kan suatu yang sudah ini kadang kita lagi di masjid, kita lagi tilawah segala macam, ada ngaji kemudian dia pakai mic. Nah, ini kalau misalnya mau seperti itu pakai suara luar, atau ya tidak perlu juga gitu kan, tidak perlu juga kemudian dia ngaji, karena saya temukan juga kadang di tempatnya tuh habis asar diambil mic ngaji dia kan, kita lagi tilawah aja di masjid, itu cukup terganggu. Cuman kita kalau menegur kan segan juga, ya sudahlah, kita berusaha untuk mengalah saja, ya cari posisi yang lebih ini, karena memang hal seperti itu sensitif Bu, kalau ditegur yaitu sensitif, ya kita yang berusaha untuk mengalah, atau ya biar sajalah bersaut-sautan lah ngaji kita dengan ngaji yang terdengar itu. Ya, tapi sebenarnya harusnya dihindari, khawatir nanti orang terganggu dengan bacaan tilawah Al-Quran yang dikeraskan itu. Baik, mungkin itu Bu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, oke, baik, cukup mungkin ya, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dari yang kita bahas pada kesempatan subuh berbahagia ini. Saya mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.